Selamat datang di channel Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang baik ini, di video perdana kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, sebelum saya memulai sebuah topik, sebuah judul atau tema, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani. Saya lahir dan tinggal di kota Solo. Berdomisili di Jalan Kapten Patimura nomor 34. Dan di kesempatan yang indah ini, di tanggal 17 April 2022, izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh saudara kita pemeluk agama Kristen, Protestan, dan agama Katolik. Semoga momentum kebangkitan Sang Penebus dapat menjadi sebuah kebangkitan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Di sini saya akan menegaskan, saya akan menjabarkan tentang tema yang telah saya buat. Jika Anda sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik dan terbebani hutang kartu kredit atau KTA, jangan panik, jangan stres, apalagi depresi. Omah Solusi Indonesia Foundation hadir untuk Anda. Visi dan misi channel YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation tidak lain dan tidak bukan adalah memerangi cara penagihan, bukan membela orang yang saat ini belum bisa bayar hutang, apalagi mengajarkan untuk tidak bayar hutang. Saya di sini hanya memerangi cara menagihnya. Jadi ketika saya atau Anda mungkin sedang menunggak utang kartu kredit, bank penerbit kartu kredit menagih debitur itu wajar, dan itu hak mereka. Tapi menagihlah seperti apa yang telah diatur dan dibuat oleh Bank Indonesia, di mana sudah dijabarkan dalam bentuk surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Silahkan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami perkara hutang kartu kredit macet dan sedang berhadapan dengan kolektor, entah itu debt kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang, entah itu ke rumah atau ke tempat bekerja Anda, ataupun oleh desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon. Bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fix line tempat bekerja Anda, bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fix line rumah Anda, bisa jadi yang ditelepon adalah nomor handphone Anda langsung. Di sini sudah sangat gamblang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh tim penagih. Entah itu penagih internal bank penerbit kartu atau KTA, atau itu penagih pihak ketiga yang diberi wewenang
surat kuasa atau limpahan untuk menagihkan. Dan realita yang terjadi, bank penerbit kartu bagian koleksi departemen ini bagaikan menutup mata. Bahkan tidak cuma menutup mata, malah bahkan pimpinan koleksi departemen ini sengaja membriefing eksekutor mereka, entah itu depkol, entah itu deskol, sengaja membriefing, memberikan arahan untuk melakukan trik-trik penagihan yang keluar dari tata cara penagihan yang telah tadi saya sebut di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Keluar melanggar tata cara penagihan ini tidak hanya sebatas melanggar, bahkan mengabaikan nilai moral, nilai kemanusiaan. Dan itulah yang kami perangi. Saya akan berikan beberapa contoh, karena ini banyak sekali, tapi saya hanya memberikan contoh yang bisa saya jabarkan, yang sering kali terjadi. Yang pertama, sudah diatur cara menagih itu adalah pertama, hanya boleh menagih pada pemegang kartu kreditnya. Itu yang cara pertama dulu. Cara yang kedua, yang seringkali menjadikan ini mengakibatkan pemegang kartu kredit atau debitur yang macet ini berefek dipecat dari pekerjaan. Penagihan yang melakukan sarana telekomunikasi dilarang dilakukan berulang-ulang, yang bersifat mengganggu itu dilakukan. Dan yang dahsyatnya, hebohnya, entah itu depkol, entah itu deskol, melanggar lagi dengan menggunakan tekanan verbal ataupun fisik, padahal itu dilarang. Dia atau kolektor tidak memikirkan siapa yang saat ini sedang menerima telepon, apakah ini debiturnya langsung atau pemegang kartu kreditnya langsung. Dia tidak memikirkan atau mengabaikan, langsung menggunakan tekanan verbal, membentak-bentak, mengadu domba, membocorkan kerahasiaan data nasabah yang ingin bersifat dan bertujuan tidak lain tidak bukan mempermalukan pemegang kartu kreditnya. Dan yang terjadi, pemegang kartu kredit ataupun lingkup kerja pemegang kartu kredit atau debitur macet ini tidak bisa tahu hukum, ini boleh, ini tidak, tapi mencari gampang dengan cara kamu membuat situasi kantor ini tidak kondusif dan kamu dipecat. Itu contoh pertama. Dan ini menimbulkan kerugian material dan immaterial. Saya tidak bisa membayangkan jikalau pemegang kartu kredit atau debitur yang macet ini adalah tulang punggung sebuah keluarga. Bagaimana nasib mereka? Contoh yang kedua, jika kebetulan debitur macet atau pemegang kartu kredit ini sudah berkeluarga, punya suami jika pemegang kartu kreditnya adalah istri, punya istri jika pemegang kartu kreditnya adalah suami, pelanggarannya tetap sama, yaitu menagih orang
mengganggu orang, entah itu melalui telepon, entah itu datang kepada orang yang bukan pemilik hutang. Jika yang punya hutang umpama suami, yang diteleponi si istri terus, yang didatangi mungkin si istri terus, atau sebaliknya. Jika yang punya hutang istri, yang diganggu kantornya suami, yang dicari suaminya terus, padahal dia bukan pemegang atau pemilik hutang. Akibatnya apa? Akibat pelanggaran yang telah diatur bahwa tidak boleh diperkenankan untuk menagih pada pihak selain pemegang kartu kredit. Ini suami istri cekcok. Tak jarang berakhir dengan kandasnya pernikahan atau perkawinan mereka. Bayangkan, jika mereka ini sudah punya anak, korbannya ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai hutang yang saat ini sedang tertunggak. Tidak bisa dibandingkan. Keharmonisan rumah tangga akibat adanya perceraian, korbannya adalah mentalitas anak-anak, dan ini tidak bisa ditebus dengan sejumlah uang, tidak bisa disepadankan dengan nilai hutang yang saat ini sedang tertunggak. Saya kasih contoh yang ketiga. Akibat dari pelanggaran kolektor, entah itu Depkol, entah itu Deskol, mengganggu orang yang bukan pemilik hutang. Yang sering terjadi keretakan hubungan orang tua dengan anak, entah itu orang tua kandung, entah itu orang tua mertua dengan anak, entah itu anak kandung, entah itu anak menantu. Mereka kolektor, entah itu Depkol, entah Deskol, membuat sebuah kegaduhan sehingga mereka antara orang tua dan anak saling bersitegang, dan banyak hal yang akan menimbulkan silaturahmi berakhir. Saya ulangi lagi, nilai hutang yang sedang tertunggak tidak sepadan dengan efek dari sebuah silaturahmi keluarga yang hancur. Yang keempat, dan ini yang sangat saya prihatinkan, tidak jarang entah itu kolektor Depkol, entah itu Deskol, melakukan penagihan dengan cara tekanan verbal maupun fisik. Dan kebetulan debitur yang saat ini sedang macet punya anak kecil, anaknya masih kecil, di depan anak debitur yang saat ini sedang macet. Memori atau perkembangan otak manusia ketika masih kecil itu merekod semua kejadian. Ketika anak itu mendengarkan, melihat orang tuanya dibentak-bentak, melakukan tekanan verbal atau fisik, anak ini akan merekod dan akan terjadi sebuah trauma, terjadi sebuah stres, depresi. Itu tidak sepadan dengan nilai hutang yang saat ini sedang tertunggak, karena anak-anak tadi adalah generasi bangsa penerus bangsa Indonesia ini, negara yang kita cintai.
Jika ini semua tidak kita mulai reformasi, Ummah Solusi Indonesia akan menemani, akan mendampingi untuk melakukan perlawanan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh tim penagihan. Entah itu dalam upaya hukum akan kami tempuh, dan kami juga akan memikirkan korban-korban dari PHK ini gimana untuk bisa defense untuk menghidupi keluarganya. Kami juga akan memikirkan memberikan terapi mental bagi anak-anak atau siapapun dia terkait dengan keluarga dari pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak, agar supaya bisa perlahan-lahan membuang trauma, stres, depresi yang mereka alami. Itulah kenapa saya menspesifikkan, saya menajamkan di kanal YouTube Ummah Solusi Indonesia Foundation. Besar harapan saya Anda mau membagikan kanal YouTube Ummah Solusi Indonesia Foundation ini kepada sanak kerabat, saudara, handetolan. Barangkali mereka sedang mengalami aroganisme penagihan dari tim kolektor akibat adanya tunggakan hutang kartu kredit atau KTA. Dan ketika Anda mengalami hal tersebut, silahkan Anda menelpon di nomor handphone saya 0851 00 517473, atau bisa langsung datang ke alamat rumah tinggal saya, Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo, atau Anda bisa kirim email ummahsolusiindonesiafoundation@gmail.com, atau Anda bisa langsung tulis di kolom komentar di kanal YouTube channel Ummah Solusi Indonesia Foundation. Semoga kehadiran kami bermanfaat, semoga kehadiran kami bisa memberikan sebuah pencerahan, edukasi, wacana, dan bisa segera membuat Anda kembali sehat jasmani rohani, bangkit, dan niscaya keterpurukannya Anda bisa Anda rubah menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.